Quran itu tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal dengan laju, dengan lari, yang mau menusuk Syekh Ali Jabir. Dan untungnya Syekh Ali Jabir mengatakan dia sempat melihat orang itu dan dia menghindar. Tetapi karena menghindar, yang terkena adalah tangan Syekh Ali Jabir ini. Begitu dia serang. Belum lanjut, tekan like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, ahli waris dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah kita tergolong umat yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, mudah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan selalu mendapatkan berkah dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kali ini kami akan sedikit membagikan video tentang yang kita dengar beberapa, ya mulai kemarin lah, bahwa telah terjadi kejahatan atau penusukan terhadap salah satu ulama kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Nah, untuk itu sebelum saya menceritakan bagaimana kronologi kejadian yang terjadi kepada Syekh Ali Jabir sehingga dia tertusuk itu, saya ingin menceritakan ataupun memberikan masukan bagaimana sejarah ataupun riwayat hidup biografi Syekh Ali Jabir itu. Jadi hari ini saya sedikit memberikan riwayat singkat Syekh Ali Jabir. Bagaimana kehidupan Syekh Ali Jabir itu dan bagaimana beliau, kita akan bersama-sama membahas ataupun menceritakannya. Semoga dengan menyebut ulama orang soleh kita mendapatkan barakah dan bisa mengambil pelajaran yang baik atasnya. Jadi Syekh Ali Jabir itu dia namanya adalah Ali Saleh Muhammad bin Jabir bin Ali Jabir, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ali Jabir. Beliau lahir di Madinah. Tanggal 3 Februari tahun 1976. Nah, umur beliau kira-kira saat ini 44 tahun. Jadi kira-kira umur beliau saat ini 44 tahun. Dia adalah seorang pendakwah dan ulama yang sekarang sudah berkewargaan Indonesia. Ia juga menjadi juri pada tahfiz ataupun tahfiz hafalan Quran Indonesia, dan menjadi dai dalam berbagai kajian di berbagai stasiun TV nasional. Salah satu yang terkenal itu sering kita melihat Syekh Ali Jabir ini berada di Indosiar dalam menjadi juri hafalan Al-Quran atau lomba tahfiz Al-Quran yang diselenggarakan oleh mereka, dan di Indosiar itu bersama ulama-ulama yang lain. Jadi beliau lahir di Madinah dan hijrah ke Indonesia. Bagaimana sempat tersandung perbedaan karena mengusung aliran Islam murni, tapi akhirnya dia cinta dengan Indonesia. Nama Syekh Ali Jabir menghiasi dunia dakwah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, di samping di situ ada Ustadz Abdul Somad, Agim, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Habib Bahar, ada Habib Rizik dan lainnya. Salah satu ulama yang terkenal beberapa tahun ini yaitu Syekh Ali Jabir.
Meski sebelumnya sempat di Indonesia itu memiliki perbedaan dengan pandangan para ulama Indonesia, ia bersedia minta maaf kepada MUI. Sejak itulah pelan-pelan mulai menjadi salah satu pendakwah di Indonesia. Karena awal itu ada beberapa pendapatnya yang tidak sejalan dengan ulama Indonesia. Bukan asli warga Indonesia. Jadi Syekh Ali Jabir, kita ketahui tadi bahwa dia lahir di Madinah dan dia pastinya bukan asli warga Indonesia. Ternyata ada kisah di balik hijrahnya ia dari kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke negeri kita ini, Indonesia kita tercinta ini. Bagaimana sejarahnya? Ia menghabiskan masa kecil hingga dewasa di kota Nabi, yaitu Madinah. Jadi dia menghabiskan masa kecilnya sampai besarnya dewasa di kota Nabi di Madinah. Syekh Ali Jabir menempuh pendidikan formal dan non-formal. Masuk madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah, lalu melanjutkan pendidikan mulazamah, pelajaran-pelajaran agama Islam Al-Quran di Masjid Nabawi, Madinah. Syekh Ali Jabir punya 9 saudara. Jadi Syekh Ali Jabir ini bersaudara banyak, yaitu 9 saudara. Yang semuanya laki-laki. Jadi Syekh Ali Jabir ini berkeluarga, memiliki saudara-saudara, dan semua saudaranya itu laki-laki. Lahir di keluarga yang sangat agamis. Jadi dia lahir di lingkungan yang agamis, yang menerapkan syariat Islam, yang menerapkan keagamaan, sehingga dia pun tumbuh dalam suasana agama, ilmu agama, menekuninya dari kecil. Ayah Syekh Ali Jabir sangat disiplin untuk mengajarkan kepada Syekh Ali Jabir dan juga saudara-saudaranya perihal melaksanakan sholat 5 waktu dan mendalami Al-Quran. Tak segan Syekh Ali Jabir masih waktu kecil dipukul saat meninggalkan sholat fardu. Jadi pendidikan dari ayahnya itu tegas bahwa mulai dari kecil Syekh Ali Jabir ini dibiasakan untuk menjaga sholat 5 waktunya dan juga mendalami Al-Quran. Dan ayahnya tidak segan-segan kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, diberikan teguran keras oleh ayahnya. Sehingga apa yang terjadi? Syekh Ali Jabir hafal Al-Quran di usia 11 tahun. Jadi usia 11 tahun Syekh Ali Jabir sudah menghafal Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Karena bimbingan dan besar di dalam didikan keagamaan, tak mengherankan jika kemudian Syekh Ali Jabir pun tumbuh dan cinta dengan ilmu pengetahuan tentang Islam yang mendalam, dengan Al-Quran yang mendalam. Di usianya yang masih muda, sangat belia, yaitu 11 tahun lebih, ia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Jadi dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian ia pun mulai berdakwah dari masjid ke masjid ataupun dari tempat ke tempat, menjadi imam dan lainnya. Dia menjadi imam sholat di masjid-masjid, di salah satu masjid di kota Madinah. Kemudian, benarkah cerita Syekh Ali bisa sampai ke Indonesia? Bagaimana bisa sampai di Indonesia? Bagaimana Syekh Ali Jabir bisa sampai di bumi Indonesia tercinta ini? Tak hanya di negeri sendiri, Madinah, Syekh Ali Jabir juga melebarkan sayap dakwahnya
ke Indonesia permulaan pada tahun 2008. Di tahun yang sama 2008 itu ia menikah dengan seorang gadis asal Lombok yang bernama Ummi Naida. Jadi ini hijrahnya dakwahnya Syekh Ali Jabir ini ke Indonesia, dan dia dikasih jodoh sama Allah orang Indonesia, yaitu orang Lombok. Jadi dia menikah dengan orang Lombok tadi. Dia itu seorang gadis yang bernama Ummi Naida, Ummi Nadia, yang sudah lama tinggal di Madinah. Jadi rupanya sudah kenal dia di Madinah. Di Lombok awalnya Syekh Ali Jabir menjadi imam besar dan khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin dan guru tahfiz Al-Quran di Islamic Center Masjid Agung Al-Muttaqin Lombok. Jadi Syekh Ali Jabir pertama ke Lombok itu dia menjadi khatib, imam di Masjid Al-Muttaqin, Masjid Agung besar di Lombok, dan juga guru tahfiz di Islamic Center Masjid Agung Al-Muttaqin Lombok. Setelah di Lombok, kota yang dikunjungi sang Syekh Ali Jabir selain itu ialah Jakarta. Setelah sholat maghrib di Masjid Sunda Kelapa, Syekh Ali Jabir diminta mengimami sholat tarawih. Sejak saat itulah Syekh Ali Jabir mendapat kepercayaan dan tempat untuk berdakwah yang baru, yaitu di Jakarta. Jadi dia ke Lombok, dia menjadi khatib, menjadi imam dan guru tahfiz di Masjid Agung Lombok, dan dia ke Jakarta. Di Jakarta pun dia disuruh imam dan akhirnya dia berdakwah di tempat baru, yaitu di Jakarta. Setelah itu belajar bahasa Indonesia dan menjadi orang Indonesia. Jadi awalnya memang pastinya tidak lancar dalam berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Syekh Ali Jabir ini, kalau dia meskipun dia itu berbahasa Indonesia, tapi logat Arabnya itu tidak hilang. Dia tetap logat Arab dan fusuha Arabnya ataupun bahasa logat-logat Arab masih ada meskipun dia berbahasa Indonesia. Sehingga untuk berkomunikasi, bercerita dengan para warga di Indonesia, Syekh Ali Jabir akhirnya belajar bahasa Indonesia. Jadi untuk lebih akrab kepada orang-orang Indonesia, Syekh Ali Jabir belajar dengan bahasa Indonesia di Indonesia. Dan dia pun akhirnya senang dengan negara Indonesia tercinta ini. Dia senang dengan tanah air Indonesia dan ingin terus berdakwah di Indonesia. Pada akhir tahun 2012, Syekh Ali Jabir dianugerahkan kewargaan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga pada tahun 2012 itu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan beliau untuk menjadi warga negara Indonesia, yang pastinya mungkin administrasi KTP kartu keluarganya dia disahkan menjadi warga negara Indonesia. Resmi berganti kewargaan membuat Syekh Ali Jabir semakin padat jadwal berdakwah di Indonesia. Sehingga mohon bimbingannya dari jamaah sekalian supaya kami menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bisa berkomitmen dalam satu agama, bangsa dan negara. Jadi salah satu ucapan beliau waktu sudah menjadi warga negara Indonesia yang sah, mendapatkan KTP, kartu keluarga, ucapan beliau yaitu dia mengatakan mohon bimbingan kepada warga Indonesia dan jamaah sekalian supaya kami menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bisa membantu menyumbangkan kegiatan berkontribusi bagi agama dan bangsa negara Indonesia.
Jadi setelah itu ia bahkan berkesempatan membalik majelis taklim di salah satu stasiun TV Indonesia. Jadi karena dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, akhirnya ia pun berkesempatan berdakwah melalui salah satu stasiun TV Indonesia, yaitu serta menjadi juri tetap tahfiz Indonesia yang tayang di RCTI. Jadi yang tayang di RCTI, Hafiz Quran, yang sering nonton Hafiz Quran itu tidak asing lagi dengan Syekh Ali Jabir. Kebahagiaan Syekh Ali Jabir dan istrinya bertambah setelah kelahiran putra pertama Syekh Ali Jabir, yaitu mereka memiliki seorang anak pada tahun September 2017 lalu. Bayi yang diberi nama Fahad Ali Jabir ini membuat banyak orang senang juga, karena ada video yang ditayangkan bahwa anaknya yang sangat comel itu diajak ke acara tahfiz Al-Quran pada tahun 2018 lalu. Jadi yang menonton di acara tahfiz Al-Quran tahun 2018 akan melihat ada tayangan Syekh Ali Jabir memperlihatkan anaknya Fahad Ali Jabir di tahfiz Indonesia tahun 2015. Kita doakan Syekh Ali Jabir terus sehat walafiat, bisa melebarkan sayap dakwahnya kemana-mana dan bisa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang terjadi beberapa hari ini, bahwa beliau diserang atau rencana pembunuhan ataupun penusukan itu, yang saya tahu itu bahwa dari Syekh Ali Jabir sendiri yang diwawancarai oleh TV One, bahwa beliau mengatakan pada saat itu beliau sedang memberikan tausiah ataupun mengetes salah satu di peserta khataman wisuda tahfiz Al-Quran pada masa kemarin itu, menjadi juri atau mengoreksi daripada hafalan salah satu peserta daripada peresmian ataupun peserta dari juri ataupun peserta dari khataman ataupun wisuda tahfiz Al-Quran itu. Pada saat selesainya dia memberikan arahan ataupun mendengarkan hafalan salah satu anak dari yang mengikuti ataupun anak yang mengikuti wisuda tahfiz Al-Quran itu, tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal dengan laju, dengan lari, yang mau menusuk Syekh Ali Jabir. Dan untungnya Syekh Ali Jabir mengatakan dia sempat melihat orang itu dan dia menghindar. Tetapi karena menghindar, yang terkena adalah tangan Syekh Ali Jabir ini. Begitu dia serang, yang terkena adalah tangan Syekh Ali Jabir, dan orang itu Syekh Ali Jabir mengatakan pisaunya itu sempat patah kalau tidak salah, sehingga orang itu mau melarikan diri, tapi jamaah sempat menangkapnya dan ada yang memukulinya, tapi dilarang oleh Syekh Ali Jabir. Sehingga karena tempat pengajian ataupun tempat wisuda tahfiz Al-Quran ini dekat jalan, sehingga orang itu datang dan dia membawa pisau itu, langsung diserangnya Syekh Ali Jabir. Jadi akhirnya disitulah tragedi penyerangan Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur dan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.